akan menyampaikan seluruhnya daripada segala hukum syara, halal dan haram, dan fardu dan sunnah, dan makruh dan mubah. Nah, jadi rukun iman yang keempat itu adalah kita percaya dan meyakini kepada segala para pesuruh Allah Ta'ala, yakni para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka itu adalah makhluk yang Allah suruh untuk menyampaikan hukum-hukum agama, menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu, yang ilmu dan wahyu itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu halal haram, fardu, sunnah, makruh, mubah dan sebagainya. Nah, ini duduknya di dalam pembahasan fikih, ya kan? Oleh karena itu para ulama-ulama terdahulu itu memberikan anjuran, memberikan nasihat, memberikan pepadah bahwasanya jangan ilmu itu hanya sekadar tasawuf, tapi juga dikawani dengan ilmu fikih, ilmu tentang beribadah dan ilmu tentang hati. Itu kata kawan bisa. Bahkan Al-Imam Ma'ruf Al-Qurrahi mendoakan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu dengan kalimat muhaddisa sufiyah, muhaddisa ahli hadis, sufiyah ahli tasawuf. Muhaddisa itu yang faqihan, karena orang yang ahli hadis itu ahli fikih, karena di dalam ilmu hadis itu dibahas adalah ilmu fikih, baru ilmu tasawuf. Nah, ya kan? Seperti mana Tuan Guru Haji Ahmad Sya'ari Arif, itu kan beliau muhaddisin, mufassirin. Di samping beliau itu ahli hadis, ahli tafsir, beliau juga paham tentang ilmu akhlak, ilmu hati. Nah, jadi hadis itu isinya di awal-awal adalah fikih. Jadi fikih ini kadang kawan tinggal al-fiqhu bila tasawufin, ulangnya al-fiqhu bila tasawufin mutasawwifah. Bila fikih wara pulang, tapi masalah at-tasawwufu bila fikih itu mutasawwifah. Orang yang belajar atau memandang ilmu tasawuf tapi kada memandang masalah fikih, kada paham masalah fikih, kada mendalami masalah fikih, itu biasanya mutasawwifah. Mutasawwifah itu artinya kada bujur tasawuf, pandai wara, ya kan? Tata sawufan karena amal itu kan anaknya di fikih. Nah, di fikih itu anaknya. Jadi itu yang disampaikan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengaji, ya kan? Kita belajar. Lawan jangan putus asa, sekalipun abah mama kita misal kada alim, jangan putus asa menuntut ilmu sekalipun di atas kita kada ada kisah orang alim. Mulailah alim itu di diri kita. Dan abah datuknya tuan guru jangan dua pulang merasa kada hakun menuntut ilmu karena merasa abah
kai alim aja, datu alim aja. Karena al ilmu bita'allum, ilmu itu dapatnya dengan dituntut. Biar anak tuan guru karena menuntut ilmu pada mau dapat alim, kada mau dapat ilmu. Nah, ya kan? Cuman bilanya buah abahnya alim, kai alim, datu alim mau mengaji, nah itu ini talakas dapat talakas, ya kan? Al-Karim, Ibnul Karim, inya orang alim, abahnya alim, kainya alim, datunya alim. Nah, ya kan? Untuk keturunan orang alim. Ada kita ini mencari ke atas betapa non abah kai alim abah kai kan paling ayam dan itu panggilannya dan itu kan paling sampai kan pulang berarti kan usah ditambah lagi ke atas jangan dicari lagi. Cuman jangan putus asa karena ilmu itu didapat bukan karena keturunan. Ilmu itu didapat apabila hakon mengaji. Apa yang dikaji? Di antaranya ilmu halal haram. Nah, ilmu halal haram, ilmu fardhu sunnah, makruh mubah itu fikih kan. Bahkan di dalam fikih itu di dalamnya juga ada tasawufnya. Ya Allah, karena fikih itu kan ada dua. Ada fikih akbar, ada fikih asghar. Fikih akbar itu ya ilmu tauhid. Nah, kalau fikih asghar itu bagi dua. Fikih asghar itu ada fikih zahir, ada fikih batin. Fikih zahir yaitu ilmu fikih yang kita belajar dari perkumpulan. Fikih batin itu tasawuf kan. Nah, jadi fikih juga ada. Ada seorang ulama ditanya, "Pian kada mengarangkah tentang ilmu hati tentang warak?" Jadi aku sudah mengarang di bab jual beli. Bab jual beli itu kan menghindari jual beli yang haram, berarti warak. Nah, ya kan. Jadi jangan sampai fikih karena dituntut ilmunya. Ya, wah ini banyak yang meluncat itu dalam artiannya mengaji tasawuf aja, fikih dalamnya haramnya. Nah, ya kan. Tasawuf aja modelnya fikih dalamnya haramnya. Kesalahan itu mengaji meluncat sekarang. Bahkan ada nawani mahapak kalau dia mau bikin menurut belajar bikin dia masih kakak-kakak ya paknya. Padahal bikin ini kita kesempurnaannya akhlak tapi ya menurut orang atau balap itu kelihatan di dalam ilmu fikihnya, Nah, sudah itu tadi yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, utusan Allah Ta'ala itu adalah halal haram. Ya fikih ini karena nang terdahulu diangkat ilmunya ilmu fikih. Adapun babnya yang diangkat Tuhan bab para itu, bab hitung masalah warisan itu betul-betul diangkat. Dan ceritakan oleh mereka itu akan hal ehwal hari kiamat, daripada surga bagi segala mukmin dan neraka bagi orang yang durhaka dan segala kafir dan barang sebagainya. Nah, jadi bukuhan para rasul itu mereka menyampaikan dan menceritakan akan hal ehwal dan imbah mati. Nah, imbah kita meninggal, nah, itu yang diceritakan seperti cerita alam barzakh, cerita alam kubur, cerita mungkar nakir, itu yang mereka ceritakan. Alam kubur itu siapapun nantinya yang meninggal dunia itu akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya kan? Nah, orang yang pacaran ditanya oleh mungkar dan nakir itu sekalipun matinya jadi habuk, itu Allah akan ulang bentuk jasadnya kayak asal. Itu kan dalam kubur. Nah, ya kan? Atau dalam bahasa lain barzakh
alam kubur pasti alam barzakh, tapi setiap alam barzakh belum tentu alam kubur. Nah itu bahasanya percaya kita lawan mungkar nakir. Buktinya percaya lawan mungkar nakir bahwasanya kita di alam akhirat itu ditanya oleh mungkar nakir, itu dalil bahwasanya kita imbah mati itu ada kehidupan ulang, ada kehidupan ulang. Percaya kita bahwa imbah mati itu ada kehidupan ulang. Dalilnya mungkar nakir kita apa? Dalilnya ada bahwa kita hidup di kubur itu kita mungkar nakir kita apa? Rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Takutnya kita siapa Tuhan kita? Ya kan? Kadang mungkin di takut itu orangnya ada hidup. Rabbuka mana yang ditakut ini? Rabbuka mana yang ditakut ini? Lalu mungkar berucap kir-kir mati sempurna. Mati sempurna. Iya, siapa aja takir. Coba bang takut ini lagi Rabbuka. Kadang mungkin kayak itu. Nang ditakut itu pasti hidup. Pasti hidup. Ya Allah. Mun mengaku orang mati, mengarahnya bulan ya Allah. Sama kita memandangkan nang tukang suruh mungkar nakir ini kan paham? Nang tukang suruh bukan, ya Allah. Nang tukang suruh mungkar nakir itu bukan. Nah, jadi karena di hari kiamat, artinya ibadah kita meninggal dunia itu ada kira kisah kehidupan ulang, ada kisah kehidupan ulang. Dalilnya ya kan hidup kita imbah kematian itu ada pertanyaan mungkar nakir. Bahkan dia kena pas akan dimandi itulah, akan dimandi itulah, itu kerasa. Bahkan sakitnya dimandiin itu bilanya kasar pemandian itu kerasa. Makanya jadi pemandian siapa pengurangnya tolong jangan kasar-kasar sama mayit, baik lelakiannya atau biniannya, jangan kasar mandi orang mati tadi. Nya mati juga nya ada di dalam wujudan tau, nya ada. Jangan mau pengujian memang kita kasar sama nanti. Makanya kan ada hukum makruh pemandira di higa mayit, karena ini makhluk mungkar. Makruh pemandira di higa mayit. Parah badan lawan mayat ini bisa wujud. Memang kulihatnya dari pilawan malam. Depan dia ada kulihat pulang kalau pilawan hanya apa sih kalau kita imbang mengurangkan si mayit ya itu makruh tuh. Makruh pemandira di higa mayit. Makanya orang biasanya bilanya malawan itu dijulungi apa namanya kubudak kan, nah daun pandan, taruh bacakan salawat atau bacakan tasbih atau bacakan qulhuwallah, ya kan? Mau menyulam mayam yang kubudak, mayam. Ada juga mayam mau bacakan ada juga, mayam mau ayam, ya baik juga pulang kemudian ya. Nah jadi mayat itu ada orang di dalam, cuman sajibar awaknya aja kada bergerak lagi, ada aktif sampai orang hidup normal lagi, orangnya ada. Jadi agama mati orang mati, jangan yang liges anak lakas sombong lah, model kayak orang padat jadwal, ya orang santai aja, jujur pakai ilmu pulang mematiinya. Kedua paling kada jangan sorangan. Ini bila sorangan ini tersinggung sedikit, tersinggung. Kedua jangan ketiga jangan atau keempat. Jadi bersambung gayung aja memandi kita nyaman. Jangan kasar, itu aja pasal tidak memandi orang mati jangan kasar karena ini merasa sakitnya bekas dicampur roh hayat tadi masih ada rasa sakit tergantung gayung gugur mulai atas itu kita kada bersambung lawan tangan itu kesakitan ya masih ada orangnya, ya masih ada, iya kan? Dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada kufur dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar
dahulu daripada keturunan wahyu. Artinya sebelum wahyu turun sekalipun, para rasul itu mereka dijaga oleh Allah, ngarannya masuk. Atau kemudian daripadanya wahyu atau ibah jadi rasul dijaga akan Tuhan daripada daripadanya terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sahajanya mereka itu mengerjakan dia, tetapi tiada terbit daripada mereka itu dosa kecil yang kekejian pada nubuah mereka itu. Artinya para rasul itu semua itu dijagakan oleh Allah Ta'ala daripada dosa kecil, apalagi dosa besar. Bahkan jangankan dosa tentang makruh Tuhan jangan memberi. Itu para rasul, mereka maksud dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pekerjaan yang salah, dijagakan daripada pekerjaan yang salah. Ya kan, af'alul mukallaf itu 5. Af'alul mukallaf, hukum yang dikerjakan oleh orang mukallaf itu ada 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Nah, adapun yang terjadi kepada para nabi, para rasul itu hanya 3. Imma wajib, imma sunat, imma mubah. Mereka ada penggawe makruh, mereka ada penggawe haram. Itu para nabi dan para rasul. Nah, kalau dihalusi lagi daripada itu 2 aja yang digawe para rasul. Imma wajib, imma sunat. Karena para rasul itu menggawi yang mubah itu menjadi sunat. Kenapa menjadi sunat? Karena mubah di awak nabi, mubah di awak rasul itu mengajari orang bahwa ini hukumnya mubah, maka mengajari itu jadi sunat, bisa jadi wajib. Nah, ya kan? Karena babul irsyad itu gugurnya 2 aja. Orang mengajar itu 2 aja gugurnya, imma wajib, imma sunat. Berarti para nabi, para rasul tentang mengajari umat itu kada mau tagawi mubah, apalagi makruh, apalagi haram. 2 aja, mau kada wajib sunat. Nah, ya kan? Bahkan ada kan cerita di dalam kitab Fathul Wahab, fikih Yerusalem yang paling atas, 3 aliyah di Fathul Wahab fikihnya. Fathul Wahab itu kitab fikih Ibnu Qadim itu dilajari di Yerusalem 3 aliyah. Dalam kitab Fathul Wahab itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu sidin pernah mengerjakan bekami berdiri. Pernah mengerjakan bekami berdiri. Di lain waktu Nabi pernah berucap, la tabul qaimat, janganlah bekami berdiri. Nah, Nabi bekami berdiri, sedangkan sini berucap jangan bekami berdiri. Ini sini melajari bahwa bekami berdiri itu ada haram, hanya jatuh di makruh. Maka Nabi melajari saat bekami berdiri, nang digawe sini mungkin secara umum makruh, padahal melajari bahwa itu makruh. Itu jadi sunat sih melajari. Nah, melajari bahwa ini hukumnya makruh, itu jadi sunat bagi Nabi, jadi wajib bagi Nabi. Berarti Nabi itu kadang nang gawe makruh, apalagi haram. Nah, ya kan. Maka umat Nabi mengikuti minum mengikut Nabi, masuk WC mengikut Nabi caranya, keluar WC mengikut Nabi, mandi mengikut Nabi. Nah, jadi saat kita mengerjakan sesuatu yang mubah, mengerjakan sesuatu yang di situ mengumpati Nabi, lalu kita kegenangan lawan Nabi. Nah, itu aja pahamannya, kegenangan lawan Nabi. Bahkan tidak melakukan Allah. Ketika kita misal masuk ke dalam jamban, lalu kita memasukkan batis kiri dulu karena mengumpati Nabi, dan keluar pada jamban batis kanan, itu jangan ada niatan lain selain aku mengikuti Nabi Muhammad.
Jangan ada niatan lain. Aku jadi masuk batis kiri, keluar batis kanan, yang benar. Aku mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak aku jadi masuk batis kiri karena WC ini tempat penjahat. Nah, belum. Ya kan? Waminya kita memvonis tempat itu jahat, belum tentu. Ya kalau masuk belum tentu, banyak kebaikan yang mau digawi di dalam jamban tadi. Sunnah-sunnah Nabi banyak di dalam jamban tadi. Bahkan jangan memandang itu kata kita mau mengeluarkan kotoran, mau mengeluarkan beol, mau mengeluarkan buang air kecil, itu berakan ditutupi oleh jamban tadi. Coba kan ada jamban, kalau mencari ketupat, ya. Nah, jadi saat kita masuk subseknya sudah aku mengikuti Nabi Muhammad. Jadi menggenang Nabi Muhammad saja. Keluar pada jamban menggenang Nabi Muhammad. Masuk masjid itu juga menggenang Nabi Muhammad. Keluar masjid batis kiri, ya kan? Masuk masjid batis kanan, keluar masjid batis kiri menggenang Nabi Muhammad saja. Nah, bilanya kayak itu berisi hati, berisi pandangan, mau ke orang itu sampai dan wasit kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dipandangnya Nabi, yang dipandangnya Nabi. Karena saat kita beramal itu amalan kada mau sampai kepada Allah, kada mau sampai kepada tujuan kalau pandangan kita salah. Berapa banyak orang yang beramal tapi terkadang amalannya kada menyampaikan. Kenapa? Karena inya beramal kada memandang orang yang menunjuki amal. Inya beramal karena kada memandang orang yang menolongi beramal. Yang dipandangnya dirinya kalau beramal. Nah itu yang mulai kada mau sampai. Mudahan kita ditolongi. Ya bilanya memandang Nabi Muhammad ketika beramal, baik itu sunnah, baik itu wajib. Bila kita memandang yang menolongi Allah Ta'ala akan beramal, baik itu sunnah atau itu wajib, insya Allah amal itu mau sampai. Tapi bila sudah memandang, oh aku kalau beramal pahalanya sekian-sekian, karena surganya ini pahalanya sekian, aku kalau beramal, itu terkadang amalan tidak mau sampai. Malah itu menumbuhkan terkadang kesombongan di dalam diri. Rasa kalau beramal, rasa itu namulah kita sombong terkadang itu namulah kita sombong. Rasanya panahajud, rasanya cangkal ke masjid, rasanya tanpa nuntut ilmu, rasanya tanpa ibadah, rasanya yang paling bercahaya muha, rasanya yang paling menjaga wudhu. Nah itu namulah mau sampai malah sombong. Man yazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bila orang menuntut ilmu dan beramal tapi tidak dapat petunjuk untuk memandang Allah yang menolong, kada memandang Nabi Muhammad yang diumpati, maka kada ada yang bertambah dalam ilmu dan amalnya kecuali bertambah jauh. Nauzubillahi min dzalik. Apa bedanya kalau orang yang belajar silat, orang yang belajar tuntau, tontong belajar koyok, ada juga banget. Itu sama karena membokok koyokan gitu. Tontong tukang belajar tuntau ini mulai menampar, menangkis, menginjak, menunjul, menampar, menangkis, menginjak, menunjul. Biarlah menghindar. Ada istilah buka tuh ada. Sampai tuntong mengaji, sampai lulus tes ujian, bila mau berjalan berdiri, wah berjalan di pasar saya. Ada orang jemputnya, apa nyawanya? Kelahir aja. Oh iya Tuhan. Ya bila sudah koyo itu berjalan dengan tanpa tenteng, berjalan orang berjalan di kaitnya di betis, orang berjalan di tamparnya, di jangan orang kelahir aja. Ini pun talawani orang yang ada bisa dijanda, pas talawani orang yang pistol, seorang mandau aja bisa aja ditinggal. Dari orang mati ya, karena talawani orang yang di atas. Nah itu koyo ternyata. Ayo mana harap mandau lawan tembakan. Ayo lah. Nyata mandau biar berhemat. Ya Allah, kemarin marawis tembak orang sekali mati ya. Nang pistol kan ada koyo lah. Si orang ada bom di pinggang.
Jadi pun pokoknya waktu tahu ya kan. Itu pun nanggung bom pakai bom tadi orang kata kawan itu sembarangan mengikut lawan bom. Soalnya nang ditawar kuncinya bomnya sih tak. Jadi kita mengaji, kita belajar, lalu beramal, pandanglah bahwa nang menolongi Tuhan, nang dihormati Nabi Muhammad, selesai. Insya Allah tapi itu mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebenar-benarnya tujuan kita dalam beramal, ya kan? Jadi hubungan Nabi tadi imam wajib, imam sunat itu aja nanti gawin, itu aja nanti gawin. Kadang-kadang tak salah kadang-kadang. Baik itu sebelum turunnya wahyu atau indah turun wahyu. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja pada tagawin. Jangankan dosa kecil, makruh banyak pada tagawin. Siapa? Yaitu para rasul. Siapa rasulnya kita? Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karam makan di situ, kita karam makan di situ. Pandangan dikujurkan. Namun kada kujurkan ya angkoyo sombong. Sudah, dan adalah banyak bilangan mereka itu sakati 2 laksa 4.000 anda sebenarnya yang David itu sakati 100 2 laksa 20 4.000 berarti sakati 2 laksa 4.000 124.000 itu bilangan banyaknya mereka. Dan pada suatu riwayat, ada riwayat lain 2 kali 2 laksa 4.000 2 kali berarti 200 2 laksa 20 4.000 berarti 2 kali 2 laksa 4.000 catat 224.000. Nah itu riwayat. Jadi ada yang memandangkan 124.000 Nabi dan Rasul, ada yang memandangkan 224.000. Ini menyatakan bahwasanya kenapa ada riwayat itu memandangkan bahwa ilmu manusia itu ada batasan. Yang bujur-bujur tahu yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabiullah Adam, dan kesudahan daripada mereka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu 315 orang. Yang jadi rasul Nabi banyak 124.000 atau 224.000. Yang menjadi rasul itu 315. Ada riwayat lain 314. Ada riwayat lain 313. Nah, dan yang keturunan kitab Allah, artinya yang diunjuki kitab oleh Allah itu 8 orang, yaitu Adam dan Syis dan Idris dan Ibrahim dan Daud dan Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung ada kitab. Dan yang mempunyai syariat daripada mereka itu 7 orang, yaitu Adam dan Syis dan Idris dan Ibrahim dan Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang berisi syariat, Kalau syariat Nabi Adam itu kan boleh mengawini dam sanak. Nah itu Nabi Adam kan. Kenapa jadi boleh mengawini dam sanak? Karena Nabi Adam itu memang tak ada orang lain selain sama dam sanak sidin juga. Anak-anak sidin kan. Obil Habil Iklimah bahwa seikomnya tak, ya kan? Itu kadang-kadang lain. Lalu sepadang-sanakan itu dibolehkan kawin. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kada boleh kawin bedang sanat. Kada boleh kawin bedang sanat. Jangankan bedang sanat, mengumpul kawin orang berdua bedang sanat.
nang dikawininya kakaknya, tiba kakaknya kawini pulang adiknya, ada boleh. Mengumpul antara dua dan sanak pun ada boleh. Nah kalau meninggal turun ranjang boleh, atau naik ranjang boleh. Ya lah, itu bila meninggal boleh. Asal sudah tutup iddahnya. Nah, ya kan tutup iddahnya. Sama kayaknya, ada guru yang ada boleh juga mengumpul antara kamanakan lawan marinanya. Kawini kamanakannya, dibantu kawini pulang marinanya, itu ada boleh mengumpul dua. Nah, kecuali meninggal dari dulu tadi, kalau sudah meninggal, kamanakannya hanya marinanya pulang boleh. Nah, kenapa kada boleh dikumpul antara dua bedang sanak dan dua marina kamanakan? Itu bilanya ada huwal silaturahim putus, menghancur keluarga itu rotaknya gagal, lalu kada dibolehkan menggabung. Nah, sampai itu hukum syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ngambil syariat gitu, ada ngambil syariat. Tadi berapa ikon nang dapat kitab 8 ikon ya orang. Nah, 8 ikon. Nang mempunyai syariat ada 7. Nah, nambah isi syariat ada 7. Banyak ya Allah. Jadi ketika Nabi itu kan dapat kitab, lalu mereka menyampaikan isi kitab, nah, itu menunjukkan bahwasanya para nabi dan para rasul yang menjelaskan akan isi kitab tadi itu nang harap nang menjelaskannya. Nah, ya Allah nang menjelaskannya itu nang harap pun sekadar kitab aja nang menjelaskan kan ada paham kita. Nah itu nang diambil ibarat bahwasanya mengaji itu berguru. Guru itu nang menjelaskan akan isi yang di dalam kitab tadi. Bahkan ada riwayat khudhu al-ilma min afwahir rijal. Ambillah ilmu daripada mulut orang yang ahlinya. Jangan kita membaca kitab serangan karena bisa ada paham. Ini buktinya kitab diturunkan Tuhan dari langit, tapi ada yang menjelaskan. Ada yang menjelaskan kada sehibar kitab aja telah diturunkan Tuhan kirim dia yang menjelaskan awal kitab tadi. Itu untungnya ada berisi guru, itu untungnya ada berisi mursyid yang menjelaskan akan di dalam kitab yang kita kada paham tadi. Jangan kada berguru, jangan kada berguru. Baca surahan kita kada ada berisi ilmu untuk memahami isi kitab tadi, yang bisa luput kan? Bisa luput. Sampai itu sakasanya lah. Jadi mengaji, bahasa kitanya mengaji itu sudah selesai. Mengajinya kayak apa? Ada kitabnya, ada gurunya. Bisa. Ada kitabnya, ada gurunya. Mudah-mudahan kita ditolongi menuntut ilmu, ada kitabnya, ada gurunya. Yang jujur maksudnya. Jujur maksudnya. Karena biarlah kita beribadah kada ada ilmunya, kada ada yang menjelaskan akan pengetahuan yang harus kita gawi tadi. Gawi dan ada mau bujur, ada mau bujur. Jadi ilmu itu memang syarat seseorang hendak bujur di dalam beribadah. Al ilmu syaratun azimatun fil ibadah. Ilmu itu adalah syarat yang paling besar modal kita hendak beramal. Kada kalau bujur amalan kada ada ilmunya. Sembahyang itu disyaratkan orang yang sembahyang mengetahui akan rukun sembahyang. Berarti bilanya kada tahu rukun sembahyang kada sah sembahyang. Nah ini ilmu duduknya. Jadi kada khawatir ada ilmu ya benar. Orang temukan Nabi Idris ke Nabi Sis tarik ke atas Nabi Adam alaihi salam. Makanya ketika Isra Mi'raj itu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim itu menyambut Nabi Muhammad, marhaban bil ibni salih, selamat datang anakku yang saleh, anak keturunanku yang saleh. Isra Mi'raj ketika naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, kalimatnya marhaban bil ibni salih, selamat datang anak cucuku yang saleh.
Tapi ada yang hebat Nabi Idris. Nabi Idris itu kan ada tuan Nabi juga. Ternyata sini malah mengucapkan marhaban bil akhir saleh, sama kayak Nabi Musa, sama kayak Nabi yang lain, Nabi Yusuf, ya kan? Itu marhaban bil akhir saleh, selamat datang saudaraku yang saleh. Karena Nabi Idris ini dia menampilkan di situ sifat tawadhu. Padahal tentu Nabi ini, dan tentu Nabi ternyata sini mengucapkan al akhir saleh, saudara yang saleh. Itu tawadhunya Nabi Idris alaihissalam. Ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya kan? Itu mereka mengatakan bil akhir saleh, bil akhir saleh. Itu ketika Isra Mi'raj. Cuman kita tahu dulu bahwa sini keturunan anak cucu Nabi Adam, malaikat kan. Lagi merdeka. Merdeka ini kenapa ditulis dalam kitab Parapun Mufti Jamaluddin? Bahwasanya Nabi Muhammad itu dicela oleh orang Yahudi karena Nabi Muhammad itu disambati hubungannya budak. Kenapa orang Yahudi menyambati Nabi Muhammad budak? Karena Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Ismail ini anak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ya kan? Kan sejarah ini. Nabi Ibrahim itu ketika selamat daripada apinya Raja Namrud itu diusir oleh Raja Namrud. Sini dibawalah ini Siti, namanya Siti Sarah, dan dibawa Siti sama anak yaitu Nabi Lot sebelum jadi Nabi. Jadi Nabi Lot ini rupanya sampai di kampung Sodom. Sodom itu alam kampung. Nah, kampung Sodom itu Nabi Lot bertinggal kawin di situ, diangkatlah menjadi nabi di situ. Jadi Lot itu diambil daripada bahasa Arab nahim anil liwat. Nabi Lot adalah orang yang menegah daripada liwat. Liwat itu pekerjaan lelakian beenggar lawan lelakian. Liwat namanya. Nah, ya kan, kalau sihak itu beginian, begisik lawan beginian. Di kampung Sodom tadi Nabi Lot menjadi tugas, lalu sini ditinggal di situ. Ada Nabi Ibrahim lawan Siti Sarah bertarus ke Mesir. Nah, bertarus ke Mesir itu ternyata rajanya waktu itu zalim. Ditangkaplah Siti Sarah, dijadikannya ini. Rupanya bila hendak menggauli Siti Sarah, impoten raja. Kedemo kait jomnya kesambut sudah. Kedemo naik, imparnya kedemo naik. Minyaknya banyak aja. Ada mulai bila anak manggawi lama, betapa derajat ikam di siapa? Ulun bini Nabi Ibrahim masih minta maaf, minta ampun berat. Akhirnya dilepaslah Siti Sarah, dikembalikan kepada Nabi Ibrahim, plus diberi hadiah budak, yaitu Siti Hajar. Nah, akhirnya Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim. Rupanya Siti Sarah ini mendengar Nabi Ibrahim sebelum malam itu berdoa, minta anak, ya Allah, aku minta anak, ya Allah, aku minta anak, ya Allah, aku minta anak, sampai menangis. Bini ini mendengar, berarti laki-lakinya anak berisi anak, sedangkan sini sudah berisi anak lagi. Umur 90 tahun waktu itu kan, kami berisi anak. Lalu akhirnya, kayaknya sudah dari Siti Sarah, aku merdekakan Siti Hajar, kawinakan lawan laki, kawinakan lawan Nabi Ibrahim apa? Ya Nabi Ibrahim. Rupanya berisi anak. Allah Ta'ala ini melihat Siti Sarah ini kena sedih, sama Nabi Ibrahim kena rancak naik kepada Siti Hajar. Lalu jar Allah diwahyukan Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Nabi Ismail diharuskan bawa ke Mekah, akhirnya didiamkan di Mekah supaya Siti Sarah jangan cemburu, jangan terlalu sakit hati. Cuman lah Tuhan memberi itu bagusnya skenario. Seketika lahirnya Nabi Ismail, Siti Sarah berdianan. Ismail tadi kan dari Siti Hajar. Ismail artinya Isma, doa, dengarkanlah doaku, itu Ismail artinya. Lalu lahir Nabi Ishak. Ishak artinya ad-dhahab, doaku itu tertawa.
umur 10 tahun itu betianan lalu ketawarannya jalan Ishak. Nah Ishak ini kalau dengan melahirkan Yakub itu yang digelar dengan Israel. Israel itu artinya Isra jalanlah terus ilallah kepada Allah. Israel lahirlah di situ hubungan Yahudi. Nah Yahudi ini menyambeti Nabi Muhammad ini keturunan Ismail Siti Hajar Bunda, padahal sudah merdeka ya Allah, sudah merdeka. Lalu disebutlah di sini Nabi Muhammad itu keturunan orang merdeka. Nah orang Yahudi ini menyambetkan ya Allah. Jadi bila menyambetkan berarti orang jangan menyambetkan lah. Lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk ialah bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim, namanya Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Nah ini perlulah dihafalin karena nama Nabi Muhammad itu sampai ke Abdul Manaf fardu ain tahu. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf Yantasib sampai Abdul Manaf. Adapun sampai Adnan itu fardu kifayah, biar tuan gurunya nak hafal, biar bubuhan santri aja nak hafal. Kita orang kampung, kita nak belajar itu fardu ain mengetahui sampai Abdul Manaf. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai situ. Diperanakan oleh ibunya Aminah di Mekah tatkala genaplah umurnya 40 tahun, dijadikan Allah Ta'ala Nabi lagi disuruh kepada sekalian manusia menyuruh masuk Islam. Maka duduk dia di Mekah, kemudian daripada menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun lamanya, kemudian maka berpindah ia ke Madinah, maka duduk dia di Madinah 10 tahun membawa segala manusia masuk kepada agama Islam dan perang Safir. Ia dengan orang kafir dan munafik menyuruh masuk agama hingga nyatalah dengan dia agama Islam dan dengarlah umurnya 63 tahun. Maka kembalinya ke rahmatullah daripada negeri yang fana kepada negeri yang baqa, dan ditanam dia di Madinah adalah kubur yang maha mulia itu di Madinah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu selama 63 tahun dakwah sidin itu 23 tahun. 23 tahun itu berhasil sidin di Madinah itu kada ada lagi orang kafir. Bahkan orang Yahudi keluaran, orang Islam semua di dalam Madinah tadi berhasil Nabi. Sampai diteruskan para sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengeluar Islam itu sampai ke pelosok-pelosok. Sampai kita diteruskan kepada kerajaan Abbasiyah, Utsmaniyah itu sampai ke benua yang 5, buana Asia, Eropa, Afrika, apa-apa ya kan. Nah ini sampai kepada kita semua. Jadi agama Islam itu menyebar, itu berhasilnya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Lalu sedih dikubur di Madinah. Dah ziarah kita ke Madinah yang sudah mudah tulang ya Allah. Sampai-sampai ada riwayat orang yang berhaji tapi kadang berziarah ke makam Nabi, maka ziarahnya itu maka hajinya itu sia fakat jabat bahasa Arabnya. Maka orang itu sungguh menjauhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan haji yang malah jadi haji siapa? Nabi Muhammad. Umrah yang malah jadi umrah siapa? Nabi Muhammad. Masa orang yang malah jadi haji malah jadi umrah karena didatangi? Lawan itu berat, kita sembahnya, masa sembahnya kada ingat lawan Nabi, kita malah jadi sembahnya Nabi. Bermula kejadian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih baik tiada celah di dalamnya, baik rupanya putih warnanya. Artinya Nabi Muhammad itu kada wadaan, kada ada celahan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kada ada salah-salah untuk orang menyambeti, baik khalqan ataupun khuluqan, baik itu zahir ataupun batin, baik itu rupa ataupun akhlak. Cuman kenapa ada yang menyambeti itu karena iri dengki. Bukannya bingka itu pahit, bingkanya manis saja, cuman bilang mereka itu terlalu pahit merasakan manisnya bingka. Nah, ya kan? Perasaan ada bingka itu manis, tapi disambatinya pahit karena iri dengki tadi lawan Nabi Muhammad. Bukan
Yahudi menyambati, buat Nasrani menyambati. Itulah kita dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu orang Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim itu Yahudi, walad dhalin itu Nasrani. Jangan jadikan kami orang seperti Yahudi yang mereka itu menyambati Nabi Isa itu anak kembar, ya kan? Nah, dan jangan juga menjadi orang Nasrani yang menuhankan lawan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dua-duanya ini yang di lawan Nasrani itu membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita shiratal mustaqim dalam Islam. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita hidup ini jangan hanya ada Nabi, dan ada Nabi. Nah, itu sudah. Maka barang siapa sadar bahwa kasih akan sekalian Nabi itu daripada syarat iman dan mengetahui akan banyak bilangan mereka itu tiada daripada syarat iman, maka barang siapa mendustakan atau benci akan segala Nabi atau salah seorang daripada mereka itu, atau dihinakan atau diperseterukannya atau disumpahinya atau dicelahnya akan mereka itu, maka saja jadi kafir. Kelima, rukun iman yang kelima, percaya lawan hari kiamat. Nah, kasih dari Allah alasin bahwasanya para nabi dan para rasul itu wajib kita percayai adanya mereka, karena Allah mengutus mereka itu kepada segala umat-umat mereka, dan Nabi Muhammad itu diutus kepada segala umat manusia. Inna arsalna kafatan linnas. Itu terang kalimatnya. Kafatan linnas. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya umat saat ini, tapi umat yang sebelumnya pun itu adalah diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan barakat kita malam ini mengisah tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ini selalu hadir dalam hidup kita. Di mata kita kelihatan Nabi Muhammad, di otak kita kepikiran Nabi Muhammad, di muntung kita tertuju memuji Nabi Muhammad, di awak kita tertuju mengumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dikasih doa wallahu a'lam bishawab. Ampun minta halal minta ridha dunia akhirat.